Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kabar Pagi Pemirsa. Pemerintah dan Bank Indonesia berdalih melemahnya nilai tukar rupiah terjadi bersama dengan melemahnya hampir seluruh mata uang dunia. Lantas apa saja kebijakan fiskal pemerintahan Jokowi untuk menciptakan stabilitas perekonomian? Berikut perbincangannya dengan mantan Menko Perekonomian, Kwi Kian Gi, dan ekonom dari PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno dalam dialog Kabar Petang kemarin. Ketika nilai rupiah merosot, bahkan hampir Anda katakan mungkin nilai jualnya sekarang 13.000 dolar di money changer. Orang kemudian teringat pada krisis moneter 98. Perlukah sekarang kita worried, Pak Kwi? Kalau membandingkan dengan krisis moneter 98, ya tidak perlu terlampau worried. Oleh karena waktu 98 itu kan drastis sekali. Itu krisis yang luar biasa. Tetapi kita yang sangat lupa bahwa asal-usulnya, akarnya itu kan sudah lama. Yaitu di tahun 1969 1 US dollar itu 387 rupiah saja, 387 rupiah. Sekarang 13.000 lah katakan, sebentar lagi sudah 13.000. Kita bandingkan dengan negara Thailand, 69 1 US dollar sama dengan 20 baht. Sekarang 35, jadi depresiasinya dari 25 menjadi 35. Kita dari 387 menjadi 13.000. Nah, ini seolah-olah di dalam statement pemerintah dilupakan. Kita tidak bisa menyalahkan Kabinet Jokowi baru saja. Jadi ini penyebabnya dari dulu, apalagi ada time lag. Hanya yang kami menunggu-nunggu adalah tanda-tanda tentang kebijakannya dia yang jelas ini apa untuk menghentikan ini. Ini tidak terlihat. Ya, baik, kita akan tanyakan itu kepada Pak Hendrawan Supratikno di ujung telepon. Halo Pak, malam Pak Hendrawan. Pak Hendrawan. Malam. Iya. Ya, Pak Hendrawan, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk kemudian mengatasi merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar? Waduh, itu pertanyaan yang berat ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kwi tadi, kemerosotan itu kan sudah terjadi sejak tahun 69. Tadi sampai 400 kali kan. Iya. Sementara Thailand hanya 35 kali. Tetapi intinya demikian. Intinya sejauh ini sudah diantisipasi dan pelaku usaha itu sudah bisa begitu ya. Peluang apa yang bisa lahir dari pelemahan rupiah ini? Misalnya untuk sektor-sektor yang berorientasi ekspor, tentu ini akan menjadi kabar baik karena mereka dengan mudah bisa mengenjot ekspor mereka karena barang-barang Indonesia oleh importer di luar negeri dinilai lebih rendah, lebih murah. Sementara untuk impor kan lebih mahal. Jadi itu berarti produk-produk yang selama ini daya saingnya kalah di dalam negeri dibanding produk-produk luar negeri, tentu ini bisa digunakan sebagai peluang untuk merebut pasar. Jangan sampai pasar domestik tidak bisa kita kuasai dengan produk-produk dalam negeri kita. Iya. Dengan terus merosotnya nilai rupiah, apa kira-kira imbas politiknya bagi pemerintahan Pak Jokowi? Yang berat bagi pemerintah Pak Jokowi adalah bahwa koalisi yang oposisi akan mempunyai sangat banyak peluru untuk mendiskreditkan Kabinet Jokowi. Itu yang sangat mungkin akan terjadi. Nah, dalam hal ini kita masih bisa membela Pak Jokowi, makanya ini masih mempunyai waktu. Tapi Pak Jokowi, Kabinet Jokowi harus cepat-cepat keluar dengan suatu paket kebijakan yang ada gebrakan ya Pak ya? Ya, oleh karena ketika nanti dihantam, Pak Jokowi bisa mengatakan ini kan bukan salah saya kan baru beberapa bulan. Dan dia bisa mengutarakan fundamentalisme yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat satu saja, sejak 69 merosot terus kok. Tetapi sekarang, karena kampanyenya begitu hebat, dan dukungan media massa begitu hebat, dukungan luar negeri begitu hebat, kok kenyataannya merosot terus. Oleh karena itu, dia pertama harus menyadari, kedua harus bisa mengemukakan suatu kebijakan yang kredibel. Jadi yang ditagih bukan langsung berbalik, yang ditagih adalah what do you have in mind, kebijakan Anda yang konkret. Jadi kita memang harus menyadari betul, saya setuju dengan Pak Kwi bahwa proses penciptaan nilai tambah di dalam negeri harus dilakukan. Kalau dulu zaman Pak Harto ada misalnya mandatory dilution program untuk manufaktur, ya, kemudian ada insentif untuk mereka yang mencapai lokal konten tertentu. Hal-hal yang positif seperti ini tidak boleh ditiadakan. Jadi dalam hal inilah program Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian secara
kebudayaan Iya. atau dalam kebudayaan ini penting. Ini Pak Kus tentu sudah biasa berdiskusi dengan saya soal ini. Baik, baik. Begini ya, kalau Pak Jadi Hendrawan intinya ini adalah teoritisnya betul semua, sampai kita Trisakti pahami. betul, tapi kenyataannya Orang tidak Bali ini demikian. orang yang tidak Dan paham kekuatan rasial. global Indonesia itu lemah sekali. Apalagi dengan penandatanganan ASEAN Free Trade Zone. Dan jangan lupa, Ya. kita ambil contoh saja China ya. China. Bisanya China seperti ini, dia membayar berapa puluh tahun dengan penderitaan yang luar biasa karena Trisakti betul-betul China. Indonesia mulutnya Trisakti, tetapi perilakunya dijadikan budak asing juga menerima gitu. Iya kan? Betul, betul. Itu sebabnya kita harus melakukan revolusi mental. Nah, persoalannya adalah seberapa lama revolusi mental ini bisa diwujudkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah tantangan kita bersama. Ginilah, Ya, sejak Pak Jokowi sinergi nasional untuk apa? Untuk membangun nation and character building. revolusi mental sendiri kan tidak jelas. Waktu itu, waktu debat Capres kan saya tanyakan, coba jelaskan revolusi itu menjebol dan membangun. Yang dijebol apanya, yang dibangun apanya. Baik. Kalau gedung mudah, sekarang mental kok di revolusi mental itu apa? Itu mesti ada yang konkret dong. Baik, baik. Ini kita berharap memang kenaikan dolar tidak begitu semakin tinggi ya setiap harinya. Jadi memang kehidupan kita yang harus lebih bercorak kejujuran, kesederhanaan, kebersahajaan. Inilah, Kawan. sekarang saya terus terang aja deh ya. Oke, singkat saja Mungkin Pak. singkat Ya, saja, ya, Pak. ada banyak. Kita kan separtai. Di dalam partai kan kita sering diskusi. Waktu kita diskusi dalam PDIP kita sepakat. Jadi sebetulnya yang benar saya, karena saya berbicara jujur, Pak Hendrawan harus berbicara begitu dan saya paham. Karena dia DPR wakil PDIP. Tetapi kalau kita mau mencari kebenaran, di dalam hati sanubari Pak Hendrawan yang paling dalam menyetujui saya. Baik, baik. Terima kasih Pak Kwik.